Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Yani, Bu Surya Murni, semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semua ya. Amin. Ya, kita masih tetap istiqomah, bisa belajar. Kali ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran materi teori dasar dari Nahwu Shorof, di mana kita sedang membahas isim-isim yang dalam posisi mansub. Kali ini kita masuk kepada kunci cerdas, kuasai ilmu Nahwu Shorof. Jadi kita lanjutkan kunci cerdas kuasai ilmu dasar Nahwu Shorof yang ke-23. Bagian yang ke-23 ini kita akan membahas isim setelah la adalah isim fi mahali nasbin, di dalam posisi nasab. Jadi la adalah huruf nafi yang berfungsi untuk meniadakan atau menyatakan sesuatu yang tidak ada. La berfungsi sebagaimana inna ya. Jadi amalnya la itu seperti amalnya inna. Apa amalnya inna? Tansibul isma watarfaul khobar. Tansibul isma watarfaul khobar. Nah, tetapi isim la itu tidak boleh pakai alif lam, tapi juga tidak boleh tanwin. Kan kalau isim tidak pakai alif lam berarti isim nakiroh ya. Isim nakiroh itu harusnya berakhiran tanwin. Tapi di sini tidak boleh tanwin. Nah, ini untuk isim la. Kita lihat contohnya. La rojula. Ini nggak ada alif lamnya, harusnya rojulun gitu ya. Atau rojulan. La rojulan. Tapi isim la tidak boleh tanwin. La rojula fiddari. La kadhiba mamduhun. La soliha khosirun. Jadi yang menjadi isim la yang mana? Rojulan. Rojula. Kalau yang kedua? Kadhiba. Kadhiba. Yang ketiga? Soliha. Soliha. Nah, ini semua isim mansub ya. Isim mansub. Jadi la memiliki amal seperti amalnya inna, tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi ini khosirun marfu, mamduhun marfu. Nah, sekarang fiddari ini adalah susunan jer wal majrur. Jadi bagaimana dia harus menduduki posisi marfu? Dimahalikan. Wajar wal majrur fi mahali rof'in khobar la, gitu ya. Paham sini? Iya, iya. Ya, baik. Fi mahali. Yang ke-24. Kunci cerdas kuasai kaidah dasar Nahwu Shorof yang ke-24. Munada adalah isim yang fi mahali nasbin, di dalam posisi nasab. Nah, ini adalah urutan yang ke-12 dari isim-isim nasab. Isim-isim yang menduduki posisi mansub. Munada adalah isim yang disebut setelah huruf nida atau panggilan. Contoh, ya Abdullah, ya Rasulullah, ya Hasanu. Nah, kenapa ini setelah iya kok ini Hasanu? Kan di sini konsepnya munada adalah isim yang disebut setelah huruf nida dan dia i'rabnya mansub. Tapi kenapa Hasanu ini marfu? Diposisikan ya? Bukan. Jadi apabila setelah huruf nida itu kalimatnya mufrad, Hasanu ini ala mufrad ya, nama yang menunjukkan satu kata, satu kalimat. Hasanu, satu kata doang kan ya? Ya Hasanu, maka dia i'rabnya marfu. Jadi kalau yang Abdullah
Rasulullah itu susunan kalimatnya dalam bentuk idhofah, tidak dalam satu kata. Nah, kalau hasanu ini dia hanya satu kata. Jadi apabila dari jumlahnya atau kalimatnya mufrad, kalimatnya jumlah satu kalimat, maka dia i'rabnya marfu. Selanjutnya kunci cerdas yang ke-25 adalah isim mansub karena mengikuti isim mansub sebelumnya, atau disebut tawabi. At-tawabi artinya isim yang mengikuti isim yang sebelumnya. Adapun tawabi itu ada 4. Ya, ada 4 yang masuk kepada tawabi. Pertama na'at, na'tun. Yang kedua atfun atau atof. Yang ketiga taukidun, taukid. Yang keempat badal. Jadi na'at, kita lihat contohnya. Apa itu al-walada al-mujtahida. Apa itu aku telah memberi al-walada kepada seorang anak lelaki, al-mujtahida yang rajin. Jadi al-walada ini namanya man'ut yang diikuti. Al-mujtahida ini na'at. Jadi yang masuk kepada tabi adalah naatnya, ya. Karena dia yang mengikuti isim sebelumnya. Apabila dia pakai alif lam, maka penulisannya tabinya juga naatnya pakai alif lam. I'rabnya mansub, maka sama mansubnya. Jenisnya mudzakkar, maka naatnya juga harus jenis mudzakkar. Mufrad, naatnya juga mufrad. Jadi keseluruhannya harus sama. Ini namanya tabi, mengikuti. Sekarang yang atof, atfun. Ra'aitu aliyan wa hasanan. Saya melihat Ali dan Hasan. Jadi aliyan ini mansub karena berposisi sebagai maf'ul bih. Jadi ra'aitu ini fi'il fa'il, aliyan maf'ul bih. Waw ini kata sambung, ya, huruf yang menyambungkan antara kalimat sebelumnya dengan sesudahnya. Nah, wawnya ini namanya waw atof. Setelah waw namanya ma'tuf. Nah, ma'tuf. Sebelum waw namanya ma'tuf alaih. Jadi alian ini ma'tuf alaih, wawnya huruf atof, hasanan ma'tufnya. Adapun atof itu adalah rangkaian daripada alian wa hasanan ini. Isim pertama, kemudian huruf, kemudian isim yang keduanya. Atof terdiri dari ma'tuf alaih, huruf atof, dan ma'tuf. Ma'tufnya ini memiliki kegiatan sama dengan ma'tuf alaihnya. Adapun tanda-tanda daripada atof, ada huruf atof di antaranya. Di antara kedua isim itu ada dipisahkan dengan huruf atof. Kalau yang naat, naat juga sama, ya. Isimnya sama, tetapi dia tidak ada pemisah, tidak ada kata sambung atau tidak ada huruf apapun yang memisahkan di antara kedua isim ini. Jadi statusnya naatnya itu sebagai sifat daripada man'utnya. Kalau alian wa hasanan, Ali dan Hasan ini melakukan suatu perbuatan yang sama atau sebagai objek. Keduanya sebagai objek. Ra'aitu, saya melihat alian wa hasanan, Ali dan Hasan. Jadi keduanya sebagai objek daripada saya yang melihat tadi. Kemudian taukid. Ra'aitu al-amiro nafsahu. Taukid ini juga isim mansub yang mengikuti isim mansub sebelumnya. Ra'aitu susunan fi'il fa'il, al-amiro ini maf'ul bih. Kemudian nafsa ini adalah taukid.
yang menguatkan al-amiro. Wa huwa mudhof, hu-nya mudhofun ilaih. Jadi taukid juga termasuk isim yang mansub. Di sini ya, taukid di sini masuk kepada isim yang mansub. Kenapa? Karena mengikuti isim mansub sebelumnya. Ro'aitu alian ahoka. Nah, ini adalah badal. Ro'aitu alian ahoka. Ro'aitu, saya telah melihat alian, Ali, ahoka, saudaramu. Jadi, ro'aitu, saya melihat alian, Ali, ahoka, saudaramu. Oh, saya ini sedang bicara dengan orang kedua, tapi yang dibicarakan adalah Ali. Kunci yang ke-26 untuk memahami kaidah-kaidah nahwu shorof, yaitu huruf jer adalah penyebab isim menjadi majrur. Jadi isim apabila masih sendiri dia, belum ada kalimat-kalimat lain, maka dia memiliki i'rab marfu. Ya. Isim bisa berubah harokatnya apabila dia menduduki jabatan dalam jumlah atau dimasuki amil. Jadi modal dasarnya adalah marfu. Dia bisa menjadi mansub apabila menduduki posisi maf'ul atau isim la, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian sekarang isim menjadi majrur juga ada sebabnya. Sebab pertama yaitu dimasuki huruf jer. Huruf jer adalah huruf yang membuat isim menjadi majrur. Tanda majrur tidak selamanya kasroh, tetapi kadang dengan ya. Apa yang tanda majrurnya ya? Musanna dan jama' mudzakkar salim. Ya. Dan jadi ini bisa dilihat pada tabel tanda-tanda isim di modul 1 ya. Tanda-tanda isim mu'rab. Apa saja yang termasuk huruf jar? Di antaranya min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, ya, lam, mud, mundu, hatta, khola, ada, hasa. Ini adalah amil-amil yang memajrurkan isim. Jadi isim kalau kemasukan huruf-huruf ini, maka i'rabnya dia menjadi majrur. Nah, ini min, kita lihat contohnya. Al-masjidu dimasuki min, maka dia harus majrur. Jadi minal masjidi. As-suku dimasuki ila, maka berubah menjadi as-suki. Apa as-suk? Pasar ya. Jabirun kemasuki an jadi jabirin ya. Kursiun dimasuki alam jadi alal kursiyi, jadi majrur. Al-baitu dimasuki fi jadi fil baiti. Al-mirsamu dimasuki bi, maka menjadi al-mirsami. Nah, isim bila dimasuki huruf jar maka menjadi majrur. Selanjutnya yang ke-27. Majrur karena idofah. Majrur bil idofah. Jadi isim majrur itu karena sebagai mudhofun ilaih. Idofah adalah menyandarkan sesuatu kepada sesuatu, atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majmuk ya. Atau menggabungkan dua isim yang memberikan arti baru. Itu makna daripada idofah. Jadi idofah itu dua isim digabungkan, berarti isimnya ada dua. Isim yang pertama namanya mudhof. Maknanya yang disandarkan. Mudhof itu memiliki syarat. Pertama, mudhof tidak boleh diakhiri tanwin. Yang kedua, mudhof tidak boleh diawali alif lam. Jadi kaidah umum ini tidak boleh diterapkan pada mudhof.
Kaidah umum itu kan pada umumnya isim yang tidak pakai alif lam itu namanya isim nakiroh. Isim nakiroh itu harokat akhirnya adalah tanwin, gitu ya. Kemudian isim yang ada alif lamnya harokatnya tidak boleh tanwin. Nah, namanya isim ma'rifah. Jadi isim kalau tidak ada tanwinnya berarti harus pakai alif lam. Mestinya seperti itu. Itu kaidah umumnya. Tapi ketika dia menjadi mudhaf, maka kaidah umum tersebut tidak berlaku. Jadi mudhaf tidak boleh diakhiri tanwin dan tidak boleh berawalan alif lam. Kemudian mudhafun ilaih, isim sebagai mudhaf ilaih syaratnya satu, yaitu wajib majrur. Harus kasroh, ya, harus majrur. Kasroh, majrur itu tandanya bukan kasroh saja tadi ya. Kita lihat contohnya. Tadi sudah saya katakan bahwa isim bila belum dimasuki apa-apa, masih sendiri, maka dia i'rabnya marfu. Contoh saubun. Kita masukkan di sini saubun. Kemudian kita ambil lagi kalimat al-hadidu. Keduanya marfu nih. Saubun dia isim yang belum dimasuki apa-apa, masih sendiri. Al-hadidu juga isim yang masih sendiri. Jadi dua isim ini kita ambil, akan kita jadikan sebagai contoh. Nah, isim yang pertama adalah saubun. Ketika menjadi mudhaf, syaratnya satu, mudhaf tidak boleh diakhiri tanwin, maka saubun ini tanwinnya dibuang, jadi saubu. Ya. Kemudian yang kedua, mudhaf ilaih itu wajib majrur, yang tadinya al-hadidu, karena syarat mudhaf ilaih adalah wajib majrur, maka berubah i'rabnya menjadi al-hadidi. Maka ketika digabungkan kedua isim ini menjadi susunan idhofah, bunyinya saubul hadidi. Saubunya itu mudhaf, al-hadidinya mudhafun ilaih. Ya. Terakhir. Kunci yang ke-28. Isim menjadi majrur karena mengikuti isim majrur yang sebelumnya sudah majrur. Pada dasarnya ini sama dengan isim yang dimasuki huruf jar, gitu ya. Atau isim yang sudah menjadi mudhafun ilaih itu kan majrur. Jadi majrur bit tawabi. Majrur karena mengikuti isim sebelumnya yang sudah majrur. Jadi tawabi tadi sudah dibahas, yaitu an-na'tu au as-sifatu, na'at atau sifat, al-atfu ya, ataf, at-tauqidu, taukid, al-badalu, badal. Jadi kalau na'at, susunan na'at, kemudian man'utnya itu majrur, maka na'atnya harus majrur. Susunan ataf, ma'tuf alaihnya majrur, maka ma'tufnya harus majrur. Taukid, kalau mu'akadnya majrur, maka taukidnya harus majrur. Badal, kalau mubdal minhu-nya majrur, maka badalnya harus majrur. Dia hanya mengikuti isim yang sebelumnya sudah majrur. Yaitulah isim ya, bisa majrur dengan 3 jalan. Pertama, dimasuki huruf jar. Yang kedua, dia sebagai mudhafun ilaih. Dan yang ketiga, majrur karena mengikuti isim yang sudah majrur. Kita lihat nih susunan ataf. Ja'a, ini kalimat apa? Bu Yeni, ja'a? Ja'a fi'il mahdi. Fi'il mahdi maklum. Kalau fi'il mahdi maklum harus ada apanya? Ada fa'ilnya. Fa'ilnya. Syaratnya fa'il itu apa? Fa'ilnya apa namanya? Isim marfu. Isim marfu. Nah, ini Khalidun ini posisinya sebagai fa'il. Ya. Makanya dia marfu. Nah, ya. Kemudian di situ ada waw ataf, berarti isim setelahnya adalah ma'tuf. Isim yang mengikuti ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihnya itu Khalidun. Posisi Khalidun itu sebagai fa'il marfu i'rabnya. Maka karena dia cuma mengikuti apa yang ada pada ma'tuf alaih, isim yang diikuti, makanya semua sama. Khalidun ini isim nakirah. Kemudian salimun juga isim nakirah. Khalidun mudzakkar, salimun mudzakkar. Khalidun mufrad, salimun juga mufrad. Jadi yang namanya ataf itu susunan yang apa-apanya sama, gitu ya. Karena apa? Karena mengikuti isim yang sebelumnya. Itu namanya tabi, mengikuti isim yang sebelumnya. Sekarang kita lihat yang bawah. Ra'aitu Khalidan. Kenapa Khalidan bukan Khalidun lagi? Karena ra'aitu itu susunan fi'il fa'il.
Ro'aya dengan tu, kemudian mabniun al sukun karena bersambung dengan tak fa'il. Ro'aitu, jadi taknya ini tak fa'il, fi mahali rof'in, di dalam posisi rofa fa'ilun. Nah, kalau sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, maka yang harus ada adalah maf'ul bi. Jadi kholidan ini sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi itu posisi isim mansub. Makanya dia kholidan. Nah, isim yang mengikutinya juga harus sama, harus mansub. Ya. Kholidan nakiroh, maka saliman juga nakiroh. Saliman mansub karena mengikuti kholidan. Nah, wawunya ini adalah wawu atof. Sekarang yang majrur. Marortu bi kholidin. Kenapa dia majrur? Karena ada bi ini, ya. Karena dia menjadi isim majrur dengan bi. Bi kholidin. Maka isim setelahnya mengikuti isim yang sebelumnya. Salimin, ya. Wa salimin. Dia nggak perlu pakai huruf jar lagi karena sudah mengikuti isim sebelumnya yang sudah majrur.